السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan. Ni'matani ma'budun fihi ma katsirun min nas, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Yang seusia kita banyak yang sudah pergi dan mereka tidak lagi akan pernah kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, salat kita dan puasa kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah, Bapak Imam dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi ini adalah menjadi hamba-hamba pilihan. Jadi kita mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 42. Allah mengatakan, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafak." Ingatlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umat ketika malaikat mengatakan, wahai Maryam, innallaha astafaki, Allah telah memilih engkau, ikhtaraka lit-ta'ah, Allah telah memilih engkau menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kita ini bermohon kepada Allah, ya Allah, pilihlah kami hamba yang beribadah kepada Allah. Dan hakikat ibadah kita ini bukan karena kekuatan badan kita, bukan karena kesalehan kita, semata-mata taufik dan hidayah Allah, bimbingan Allah. Banyak orang yang dekat rumahnya belum tentu ke masjid, walaupun jauh di sana tergerak hatinya ke masjid. Innallaha astafaki, ya Allah, pilihlah kami hamba-Mu dalam Ramadan ini, hamba yang patuh taat kepadamu, tidak pun sedikit pun kami lalai menyebut nama, mengagungkan asma, berharap kepadamu, bertawakal atas kepada Engkau ya Allah. Zikir kami, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya Allah, jadikan detik-detik yang kami lewati Ramadan ini detik kami berzikir kepadamu, dalam tidur kami, dalam bangun kami, dalam gerak-gerik kami, tetap memang ada di dalam hati kami ya Allah. Karena orang yang sibuk dengan nama Khalik, dia lupa akan makhluk. Tapi orang yang sibuk dengan makhluk, dia lupa kepada sang Khalik. Karena begitu indahnya dunia, dia lupa kepada pencipta dunia. Karena hebatnya harta, dia lupa kepada pemberi harta. Ya Allah, pilihlah kami orang yang menjadi patuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami sifat Sulaiman pada kami, yang mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kalau kami punya nikmat, kami akan mengatakan, ya Allah, ini karunia-Mu kepada kami. Kami sedang diuji oleh Allah. Apakah kami menjadi hamba yang syukur atau sebaliknya menjadi hamba yang kufur? Ya Allah, selamatkan kami dari kekufuran itu ya Allah. Jadi ini kalimahnya, Allah, pilihlah kami ya Allah. Yang kedua, wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Allah, bersih sucikan kami, bukan hanya dari kotoran-kotoran material. Ya Allah, sucikan kami dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji,
dari dendam, iri hati, buruk sangka. Ya Allah, sifat yang bawaan pada kami ya Allah. Kami hamba-Mu pasti iri hati kepada teman kami. Bila dia ada nikmat mesti kami tidak senang. Karena itu, karena kami ada nafsu, ada syaitan ya Allah. Wa tahhalaki, ya Allah, sucikan kami ya Allah. Jadi oleh karena itu memang dalam Allah, hakikat daripada Ramadan adalah proses pembersihan. Orang kalau sudah bersih pakaiannya enak berjalan, harum ya, harum luarnya. Tapi kalau kita bersih dalamnya, maka lebih nyaman dan tenang lagi dalam perjalanan di hari akhirat kelak nanti. Kalau bersih baju enaknya harum dunia, tapi kalau bersih hati harumnya kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Ramadan adalah kesempatan membersihkan jiwa kita. Dalam duduk diri kita jangan sebut nama orang lain. Kalau kita sebut nama orang lain, awalnya kita puji, lama-lama kita caci dia. Kita bilang memang baik sekali dia, tapi kalau sudah masuk kata tapi, mulailah ghibah kita, namimah kita, puasa yang kita laksanakan itu adalah seakan-akan kita transfer pahalanya kepada dia. Itulah zaman rahmat Allah bersihkan hati kami dari sifat yang demikian. Betapa banyak orang yang beribadah, laksana orang yang banyak harta, tapi salah transfer dia, akhirnya masuk deposito orang lain. Maka kalimah wa tahharki ya Allah, bersihkan dari kami sifat-sifat yang tidak baik. Maka yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan hari kiamat kita tidak membawa badan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang kita tidak bawa harta, pun kita tak bawa anak-anak, yang kita bawa adalah qalbin salim, hati yang sehat, hati yang ikhlas, hati yang disebut nama Allah akan kita beroleh murayan air mata kita. Maka dengan rahmat Allah, sifat ini penting. Karena di hari-hari ini ketika orang hidup dalam kemewahan, kita tidak sanggup melihat orang lain lebih dari kita. Hanya orang-orang yang suci hatinya, dia akan merasa bahagia dalam hidup. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat bersih hatinya, bahkan beliau mengatakan kebahagiaan ini ada pada kebersihan hati. Ala inna fil jasadi mudghah, bahwa ingatlah dalam tubuh kita ada segumpal daging. Fa idza salahat salaha al jasadu kullu, kalau ia baik maka seluruh badan kita akan baik. Mata kita akan melihat yang baik-baik, telinga kita akan mendengarkan Al-Quran, melihat orang akan bersyukur akan nikmatnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan kita. Ala wahyal qalbu, dan ingatlah itu adalah hati. Jadi Ramadan membersihkan hati. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir dan fikir itu adalah membersihkan hati. Ketika kita sebut nama Allah, otomatis hati kita bersih. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Kenapa kok bisa tenang? Karena hati ini miliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh punya segala-galanya dalam hidup ini, tapi seakan-akan dia tak punya apa-apa. Ada orang yang miskin dalam kekayaan, ada juga orang yang kaya dalam kemiskinan. Artinya apa? Kaya miskin tidak selamanya karena material, tapi semata-mata karena kita punya hati yang baik. Sebelum kita kaya harta, maka kayakan hati kita, baikkan hati kita, persembahkan hati yang terbaik untuk kebahagiaan kita dan keluarga kita. Tak bisa orang masuk surga kalau hatinya buruk. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah pada suku ini kita memperbaiki hati kita. Hati yang sudah baik kita tingkatkan kebaikannya. Kita bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hati kami dalam menjalankan agama. Salat subuh ini berat kalau hatinya berat. Tapi bagi orang yang mudahkan hatinya, ringan langkahnya ke masjid. Puasa ini berat bagi orang yang hatinya berat, tapi bagi orang yang mudahkan hatinya oleh Allah, mudah melangkah dalam segala kebaikan.
Wasfafaki ala nisa'il alamin. Yang ketiga apa? Allah pilih Maryam dari seluruh wanita manusia saat itu. Maryam adalah pilihan. Ya Allah, kami dari sekian miliar manusia, Engkau telah pilihkan kami sebagai hamba yang beriman, beribadah. Engkau telah berikan kepada kami ilmu dan amal. Ilmu kami tahu kewajiban puasa Ramadan dalam Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami tahu itu ayat dibacakan setiap hari, setiap Ramadan. Ya Allah, ilmu kami yang kami tahu ini hari ini kami amalkan. Ya Allah, tidak semua orang tahu mau mengamalkan. Ketika ilmu sudah kawin dengan amal, itu adalah taufik namanya. Allah sesuaikan pengetahuan yang kita miliki dengan amal yang kita lalui. Orang tahu salat berjamaah, tahu bahwa salat jamaah 27 tahun. Salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 tahun. Tapi apakah semua orang tahu, mau dan mampu mengamalkannya? Ketika kita mau dan mampu mengamalkannya, maka itu namanya taufik. Ya Allah, pilihkan kami ya Allah. Dari sekian manusia ya Allah, kami orang yang beriman. Dari sekian orang beriman ya Allah, kami orang yang beramal, mampu mengamalkan ilmu yang kami miliki ya Allah. Jadi ini hamba Allah yang dimuliakan. Semoga kita Allah berikan kesesuaian antara ilmu yang kita miliki dan amal yang kita akan lalui. Jemaah Allah sebagai penutup, sebenarnya hidup yang kita miliki ini hidup yang sangat singkat. Kalau kita punya umur 50 tahun, secara angka hadis mengatakan kita punya waktu 10 sampai 20 tahun lagi. Kalau kita sudah 60, pada satu titik kita sudah kuning. Mungkin merahnya di angka 70, kita tidak tahu. Anggap saja kita punya waktu sebentar lagi. Kalau orang punya waktu sebentar lagi, maka dia tidak akan sia-siakan. Karena waktu yang telah kita lewati jauh lebih banyak ketimbang waktu yang sisa yang kita miliki. Betapa banyak orang yang menyesal dalam hidupnya karena dia lupa menutup episode akhir kehidupan. Walaupun bagusnya film episode 1, 2, 3 bagus, tapi kalau endingnya tidak bagus, kesimpulannya pasti tidak bagus. Dalam bahasa agama disebut dengan husnul khatimah. Itu episode kehidupan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun episode sebelumnya tidak begitu baik-baik kali, ya Allah, ya Allah, akhirkan episode akhir ini dengan episode yang hebat. Macam mana Pak? Episode taubat, episode amal, episode berbaik-baik hati, episode kita dekat dengan Allah, episode kita menyadari kesalahan masa lalu ya Allah. Episode terakhir ini patut untuk kita berikan perhatian. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taftakhiru bi ahadin minkum. Kamu enggak usah bangga kali dengan orang-orang yang telah kamu, dengan kesolehan dan kebaikannya, sehingga engkau lihat bagaimana dia menutup episode hidup ini. Jadi kesalehan yang awal-awal dulu, kita tidak tahu bagaimana dia akan menutup kehidupan ini, sehingga engkau melihat bagaimana dia menutup episode kehidupan ini. Karena semuanya film ini akan berakhir pada episode yang disebut dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka Allahumma khtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah episode kehidupan ini dengan tutup yang baik. Macam mana Pak tutup yang baik? Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Orang yang pada ujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Pak mudah? Ya, mudah kalau mengucap dengan lisan. Tapi itu hanya kita mengucap dengan amal. Kalau lisan semua boleh ngomong, tapi dengan amal tidak. Semua akan berucap dengan amalnya. Maka ketika orang mengucap la ilaha illallah itu, boleh kita tanya Pak, amalnya apa dia?
kok bisa mengucap La ilaha illallah bukan karena fasih bahasa Arab kita, bukan karena hebat komunikasi, karena itu bahasa amal. Di hari itu kita berpindah dari bahasa amal kepada bahasa amal. Dunia bahasa amal, harta, maka akhirat bahasa amal adalah perbuatan yang kita miliki. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua Allah memberikan kemudahan menjalani kehidupan ini dan Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.